Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Shalom seluruh anggota FA dan pengurus FA di keluarga besar GBI Medan Pelajar. Nah, malam hari ini kita kembali beribadah di dalam ibadah keluarga. Nah, sebelumnya kita persiapkan hati kita memuji Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami membuka hati kami datang merendahkan diri kami, merendahkan hati kami beribadah kepada-Mu. Hadirlah ya Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Sekali lagi mari bersama-sama katakan, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Oh,
Terima kasih Bapa. Seperti pujian yang kami naikkan, jadikan setiap kami rumah doa-Mu. Yang menjadikan doa itu adalah gaya hidup kami. Setiap waktu kami berdoa, karena kami rindu bersekutu dengan Tuhan. Sebentar kami belajar firman-Mu. Mari urapi kami Allah Roh Kudus. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Nah, puji Tuhan, kita kembali bersama-sama beribadah di dalam ibadah keluarga, yaitu Family Altar. Nah, tema kita yang diberikan Tuhan lewat pemimpin kita di keluarga besar GBM Medan Pelaja adalah berbicara menghadap Tuhan dengan integritas. Nah, malam ini kita fokus kepada doa. Nah, mari kita baca Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Mari saya ajak Bapak Ibu membaca ayat ini bersama-sama. Ayo 1, 2, 3 ya. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita melihat ayat ini tidak hanya berdiri sendiri ayatnya. Nah, kalau kita lihat satu perikop Bapak Ibu, maka penulis kitab Ibrani ini mengajak, karena dari kata marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, itu adalah satu ajakan. Untuk apa? Kita datang menghadap Allah dengan tulus ikhlas. Tulus ikhlas adalah dengan integritas. Nah, mari kita belajar pertama adalah menghadap Allah. Di Alkitab jelas Bapak Ibu ada perbedaan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama maka tidak semua orang bisa datang menghadap Allah. Kenapa? Karena manusia itu berdosa. Di dalam Alkitab dituliskan tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Nah, bagi orang-orang di perjanjian lama, khususnya bangsa pilihan Tuhan Israel, setiap kali mereka itu melakukan kesalahan pelanggaran dosa, maka mereka harus membawa seekor anak binatang dihadapkan kepada imam. Imam menyembelih anak binatang itu, darahnya dipercikkan kepada orang berdosa itu. Sehingga orang yang berdosa itu diampuni. Tapi Mazmur 32 di ayat yang pertama dikatakan, memang diampuni tapi dosanya tidak dihapus. Dosanya itu ditutupi. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Jadi mereka tidak bisa datang menghadap kepada Allah dengan bebas. Kalau kita lihat di padang gurun, maka Tuhan perintahkan Musa membangun kemah yang disebut dengan kemah Musa atau tabernakel Musa. Maka kita melihat ada halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Siapa yang bisa ada di halaman? Semua orang Israel. Ada lagunya kan? Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Jadi ketika orang Israel itu memuji Tuhan, mereka boleh ada di halaman. Tapi untuk masuk ke ruang kudus tidak semua bisa. Dari 12 suku Israel hanya suku Lewi jadi imam. Artinya imam itu adalah kohen yang dapat ditarik mendekat kepada Allah. Dan untuk masuk ruang maha kudus itu hanya imam besar yang pada waktu itu adalah Harun dan anak-anaknya. Itu pun hanya 1 kali 1 tahun. Waktu perayaan Yom Kippur, perayaan pendamaian. Saudara bisa bayangkan menghadap Allah hanya 1 kali 1 tahun. Tapi kita bersyukur di dalam perjanjian baru. Karena apa? Karena ketika Tuhan itu menebus setiap kita, ketika Tuhan mati di kayu salib, darahnya yang tercurah, tertumpah, itu bukan hanya sekedar mengampuni, tetapi darahnya menghapus seluruh dosa kita. Pada waktu Tuhan Yesus ingin dibaptis, maka Tuhan datang kepada Yohanes Pembaptis. Masih dari kejauhan, Yohanes Pembaptis berkata kepada murid-muridnya, di dalam Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi darah Yesus itu menghapus dosa dunia. Sehingga tidak ada lagi yang memisahkan kita dengan Allah. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus,
Di dalam Ibrani pasal yang ke-9 di ayat yang ke-14, betapa lebihnya darah Kristus. Kalau kita lihat di kalimat yang terakhir, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah? Di Ibrani pasal yang ke-10, di ayat yang ke-22 bacaan kita tadi. Seorang teolog bernama William Barclay itu mengatakan bahwa menghadap itu artinya adalah berbakti atau beribadah. Nah, kalau kita bisa beribadah seperti malam hari ini, jelas Bapak Ibu, oleh karena ada darah Yesus yang tercurah. Berapa banyak Bapak Ibu bersyukur karena pengorbanan Yesus membuat kita bisa beribadah? Lambaikan tangannya, puji Tuhan. Nah, kita akan lanjutkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Satu kali Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, bangsa pilihannya, untuk memperhatikan keadaan mereka. Di dalam Hagai pasal yang pertama, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7. Saya baca buat Bapak Ibu. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ayat yang ke-7, sama saudaraku saya baca. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Nah, kenapa Tuhan lewat Nabi Hagai memberitahukan kepada orang Israel, perhatikan keadaanmu. Sebab pada waktu itu orang-orang Israel itu berkata begini, apakah sudah waktunya membangun rumah Tuhan? Mereka sibuk untuk membangun rumahnya sendiri, tapi rumah Tuhan itu hanya sebagai reruntuhan. Bahkan akibatnya kalau kita lihat di Hagai pasal yang pertama ayat yang ke-6. Akibat mereka tidak memperhatikan rumah Tuhan, pembangunan rumah Tuhan. Maka dikatakan Hagai 1:6, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ya bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Di ayat yang ke-9 dikatakan, lanjut, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Di ayat yang ke-10, maka dikatakan, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Nah, itu yang terjadi bagi bangsa Israel pada zaman Nabi Hagai. Sebab itu Tuhan perintahkan mereka harus melakukan sesuatu. Di ayat yang ke-8 Hagai 1 dikatakan, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, rumah Tuhan. Maka janji Tuhan, aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Ini perintah Allah. Di tengah-tengah keadaan mereka tidak baik, Tuhan berkata, naik ke gunung. Bangun rumah Tuhan. Sebab apa? Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Nah, kalau kita lihat ayat ini, maka kita memperhatikan. Kapan Tuhan menyatakan kemuliaannya? Pada waktu Tuhan berkenan kepada kita. Nah, apa yang mereka lakukan di ayat ini jelas, yaitu mereka harus naik ke gunung. Saya percaya Bapak Ibu, gunung yang dimaksud itu bukanlah bagi kita sekarang bukan gunung secara lahiriah. Tapi gunung yang dimaksud itu adalah gunung Tuhan, tempat kediaman Tuhan. Mazmur 43 di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, maka dituliskan pemazmur demikian. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan tempat kediamanmu. Ayat yang keempat. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Jadi gunung Tuhan itu dikatakan adalah tempat kediaman Tuhan. Gunung Tuhan itu berbicara mezbah Allah. Sebab itu Tuhan perintahkan di ayat yang keempat ini, Mazmur 43, mari kita menghadap kepada Allah. Ada satu janji yang Tuhan berikan untuk akhir zaman, end time. Dan saya percaya itu adalah hari-hari ini.
hari-hari terakhir. Di dalam Yesaya pasal yang kedua, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dikatakan, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak. Dan lebih lagi, di hulu-hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ayat yang ketiga. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, ayo mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya ia berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan semesta alam. Sekali lagi Tuhan mengajak kita untuk naik ke gunung Tuhan, menghadap Allah di tempat kediamannya, di gunung kudus Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pada waktu Daud ingin membangun rumah untuk Tuhan, tapi Tuhan berkata, bukan kamu yang membangun rumah untukku, tetapi keturunanmu, yaitu Salomo. Nah ketika rumah Tuhan ini sudah didirikan, maka tibalah waktu pentabisan. Dan Salomo berdoa. Pada waktu ditabiskan, di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang pertama, maka dikatakan seperti ini. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran. Dan korban-korban sembilan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Sekali lagi, bagaimana kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan, memenuhi kehidupan kita. Maka di ayat berkata, yaitu dengan doa. Nah mari kita masuk di dalam topik kita, khususnya doa. Apa itu doa? Doa orang berkata napas hidup orang percaya. Doa adalah komunikasi setiap orang percaya dengan Tuhan. Bicara komunikasi itu adalah berbicara tentang relationship, hubungan. Semakin baik komunikasi kita dengan Tuhan, semakin baiklah hubungan kita dengan Tuhan. Dan kalau kita garis bawahi, nah hubungan tidak boleh dilakukan dengan terpaksa. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, satu kali kalau kita melihat Alkitab di Lukas pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 5. Nanti Bapak Ibu bisa buka lebih jelasnya. Nah Tuhan menjelaskan suatu perumpamaan tentang berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lalu Tuhan memberikan satu perumpamaan tentang kisah seorang janda yang diminta untuk dibela haknya oleh seorang hakim yang tidak takut Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Janda ini itu terus berulang-ulang datang kepada hakim, belalah hakku di hadapan lawanku. Tapi hakim sama sekali tidak menggubris apa yang menjadi permohonan daripada janda ini. Tapi di Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-5. Mari kita perhatikan Lukas 18 ayat yang ke-5. Bisakah Bapak Ibu yang bersama-sama ibadah lewat streaming dari keluarga besar GBI Medan Pelajar, kita sama ayat ini sama-sama kita baca. Yuk 1, 2, 3 ya. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Nah sesuatu yang kalau kita perhatikan ayat ini, dikatakan karena janda ini menyusahkan aku, akhirnya hakim itu tolong janda ini membela haknya. Saya percaya di perikop ini Tuhan tidak sedang mengajarkan supaya waktu kita berdoa mengganggu Tuhan. Saya percaya tidaklah. Ya. Tetapi yang muncul, kalau yang saya lihat muncul pertanyaan di dalam diri saya, kenapa hakim itu tidak membela perkara janda itu? Kalau saya melihat Bapak Ibu, nah itu karena satu hal. Karena janda itu tidak memiliki hubungan yang baik dengan hakim itu. Sekali lagi, penekanannya adalah karena janda itu tidak mempunyai hubungan yang baik dengan hakim itu. Sehingga janda itu berulang-ulang datang untuk memohon kepada hakim itu. Tapi hakim itu tidak menggubrisnya.
Mari bayangkan, nah saya mulai berpikir Bapak Ibu, saya berpikir begini. Kalaulah janda itu sebelum dia punya perkara, dia punya hubungan yang baik dengan hakim itu. Saya percaya tidak perlu berulang-ulang janda itu menghadap kepada hakim itu untuk dibela haknya, perkaranya. Pastilah hakim itu akan berkata, sekali saja janda itu datang, sudahlah saya bela hakmu. Karena apa? Ini masalah apa? Penekanannya adalah masalah hubungan. Penekanannya adalah masalah komunikasi. Sering sekali kita berdoa. Belum mendapatkan jawabannya. Iya, Tuhan pasti memiliki waktu yang tepat. Atau mungkin juga Bapak Ibu kita berpikir, kenapa enggak dijawab? Kenapa tidak dijawab? Mari kita mulai periksa. Apakah kita ini sungguh mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan? Ada orang yang berdoa karena terpaksa. Karena maaf, istilah saya kepepet. Waktu dia butuh pertolongan, waktu dia butuh sesuatu, baru dia berteriak, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Tapi dalam keadaan baik-baik sama sekali tidak punya relationship, tidak punya hubungan dengan Allah yang sumber kehidupan kita. Saya pernah melakukan itu di awal-awal pertobatan saya. Dan waktu saya baca kisah hakim ini dengan seorang janda ini, saya berubah. Iya Tuhan ya, iya Tuhan. Kenapa saya datang hanya pada waktu perlu saja? Padahal doa itu adalah komunikasi, doa itu adalah satu relationship. Nah mari bayangkan sebentar, kalau Bapak Ibu datang kepada teman saudara, ya, kepada pemimpin saudara, itu hanya waktu saudara perlu. Pak, tolonglah saya ini, Pak, bantulah saya ini, Pak. Ya kira-kira ayolah berilah solusi pada masalahku ini. Kita hanya datang kepada orang karena membutuhkan. Dalam keadaan baik kita lupa sama orang itu. Secara lahiriah pasti pemimpin kita, orang yang dekat dengan kita itu kok begini dia ya. Hanya perlu saja datang. Nah berbeda sekali kalau kita datang kepada orang tidak hanya karena kita perlu. Tapi kita sedang membina hubungan. Kita datang, kita tanya keadaannya, kita berbicara, kita berkomunikasi. Itu indah sekali. Saya percaya Tuhan pun mau kita belajar yang seperti itu. Nah kita lanjutkan. Nah komunikasi salah satu caranya ada lewat ini. Perkataan. Sebab itu mari jaga perkataan kita. Ada banyak orang ya berkata-kata gini. Oh maaf silap. Ya. Kita enggak bisa begitu berkata, aduh silap. Nah mari kita lihat ada satu tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Mari kita lihat Ayub 42 ayat yang ke-8. Ayub itu mengalami satu keadaan yang tidak baik, penderitaan yang berat. Pasti Bapak Ibu tahu. Ya, penderitaan yang begitu berat dialami. Dalam satu hari dia kehilangan semuanya harta miliknya. Dalam satu hari dia kehilangan anak-anaknya. Dan berikutnya dia mengalami ada bara dari atas kepalanya sampai kakinya. Lalu juga istrinya itu tidak mendukung dia. Tinggalkan saja Allahmu. Nah dalam keadaan seperti itu maka ditemukan Ayub tidak berkata salah. Saya baca Bapak Ibu Ayub 42. Ayat yang ke-8. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Dia beritahu kepada sahabat-sahabatnya Ayub. Lalu persembahkanlah semua itu sebagai korban bakar untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena apa? Karena hanya permintaannya lah. Karena hanya permintaan Ayublah yang akan kuterima. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku. Seperti hambaku Ayub. Mari jaga kata-kata kita Pak Bu. Walaupun kita mengalami keadaan yang berat. Jangan berkata-kata yang salah tentang Tuhan. Jangan putar balikkan firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Akuilah Allah berdaulat atas semuanya. Bahkan di ayat 40, ayat 2. Ayub 42.
Nah, Ayub berkata begini, aku tahu. Ini perkataannya kepada Allah. Aku tahu bahwa engkau, maksudnya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Allah yang gagal. Luar biasa kalimat ini. Ini adalah perkataan yang benar tentang Allah. Ini adalah pengakuan imannya. Sekali lagi ini dia ucapkan di tengah-tengah pergumulan yang berat, Pak, Bu. Kadang-kadang waktu kita mengalami pergumulan seolah-olah tidak ada pertolongan Tuhan. Kita mulai berkata, Tuhan di manakah engkau? Mungkin kita berteriak kuat. Tapi Ayub statementnya bagus. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya Ayub berkata, kalaupun Tuhan engkau izinkan aku mengalami ini. Betul? Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Itu pasti mendatangkan kebaikan bagiku. Rancanganmu Tuhan tidak akan pernah gagal. Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Berapa banyak Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan? Lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Ayo kita belajar untuk menjaga perkataan kita. Nah, jangan sampai kita salah berkata. Kenapa tidak boleh bersalah dalam perkataan? Mari kita lihat Bilangan pasal 14 ayat yang ke-28. Bilangan 14 ayat 28 katakan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Saya ulangi, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku. Artinya apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan lakukan kepada kita. Sebab itu hati-hati, jaga perkataan kita. Dari mana? Perkataan ini keluar dari hati. Jaga hati kita. Lalu biarlah hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Saya akan tutup Bapak Ibu. Nah, kita tidak hanya diminta sebagai orang-orang yang berdoa. Lebih daripada itu, seperti pujian kita di awal, Tuhan mau Bapak Ibu Saudara saya, kita jadi apa? Rumah doa. Artinya apa itu rumah doa? Rumah doa adalah setiap waktu kita selalu berdoa. Ada orang yang tanya, jadi Pak kalau aku terus berdoa aku tidak melakukan pekerjaanku. Bukan. Hidup kita ini tetap merupakan doa di hadapan Tuhan. Banyak cara berdoa. Kita bisa berdoa dengan akal budi, kita bisa berdoa juga dengan bahasa roh. Mari kita lihat ayatnya, Matius 21 ayat yang ke-13. Matius 21 ayat yang ke-13. Saya akan tutup di ayat ini. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu, seluruh pengurus FA dan anggota-anggota FA, keluarga besar GBI Medan Pelajar. Matius pasal yang ke-21 ayat 13. 1, 2, dan 3. Dan berkatalah kepada mereka, ada tertulis apa? Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tuhan rindu Bapak Ibu Saudara dan saya, kita ini menjadi rumah doa. Pertanyaannya jujur Bapak Ibu, kalau kita berdoa, kita doa apa sih? Kalau kita berdoa tipenya gini, Tuhan berkati istriku, berkati suamiku, berkati anakku, berkati hartaku, berkati pekerjaanku, ladangku. Nah itu hanya berdoa untuk kita, itu bukan rumah doa bagi segala bangsa. Kalau dikatakan dalam Yesaya 56 ayat 7, maka Tuhan mau kita ini menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Artinya kita mulai berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri. Berdoalah bagi bangsa ini, berdoalah bagi pemerintahan kita, berdoalah bagi pemimpin-pemimpin rohani kita, berdoalah bagi jiwa-jiwa di sekeliling kita. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu ada di menara doa, maka saudara akan lihat itu. Tanpa doa tidak ada penuaian. Sebab itu mari kita menjadi rumah doa. Mari kita membina hubungan dengan Tuhan lebih lagi. Jaga perkataan kita. Katakan amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, hari ini kami belajar sesuatu yang menjadi dasar untuk kami bisa berdoa. Yaitu bagaimana kami memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan bagaimana kami menjaga perkataan kami. Dan lebih daripada itu, biarlah setiap kami berdoa bukan hanya untuk kepentingan kami, tapi kami jadi rumah doa bagi segala bangsa. Meteraikan firman ini Tuhan, berkati setiap kami yang ikut bersama-sama dalam ibadah family altar malam ini. Terpujilah Engkau Tuhan.
Ini doa kami. Kalau kami akan tutup ibadah FA ini, ulurkan tanganmu, berkati setiap kami. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah lewat streaming ini, kita angkat kedua belah tangan kita. Anugerah yang sempurna dari Bapa, berkat-berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus. Itu yang selalu memenuhi menyertai hidup kita. Malam ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua, menjemput kita dalam permai. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.